Oke, selamat malam teman-teman. Jadi di pertemuan ini kita membahas lagi mata kuliah untuk arsitektur enterprise. Ya, jadi kita coba di pertemuan 12 ya. Oke, kita lihat dulu slide-nya. Nah, ini dia jadi untuk pemodelan tonggak. Nah, jadi di pertemuan 12 ini kita membahas mengenai UML pemodelan tonggak. Pertama kita lihat dulu dah di sini ya. Jadi TOGAP merujuk pada beberapa kali bahasa pemodelan UML ya. Dan BPMN juga mendukung ya pemodelan arsitektur enterprise. Namun beberapa penjelasan masih diperlukan tentang bagaimana standar ini harus digunakan untuk menerapkan TOGAP. Dan pada bagian mana, model mana yang akan ditampilkan untuk setiap viewpoint-nya. Kita lihat. Jadi UML dan BPMN akan digunakan untuk mewakili objek arsitektur dasar yang didefinisikan dalam metamodel TOGAP. Nah, ini berarti kita harus memutuskan elemen UML apa BPMN nih. Teman-teman kan udah belajar ya mengenai UML di semester sebelumnya ya mengenai perangkat lunak ya atau software engineering rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk BPMN sendiri mungkin belum ya. Kalau BPMN sendiri kita harus tahu ya bahwa kepanjangan dari BPMN adalah business process model notation ya, gitu. Jadi itu disebut dengan BPMN. Nanti untuk bisnis prosesnya lebih banyak. Ya. Bisa digabungkan nanti mungkin activity diagramnya di UML tidak lagi menggunakan activity diagram tapi menggunakan BPMN. Mungkin nanti teman-teman belajar lah kalau di internet banyak nanti BPMN. Lebih banyak bisnis proses ya. Kalau UML kan nanti ada use case, diagram, ada sequence. Ya. Terus BPMN juga nih ya. Jadi yang mana akan digunakan untuk mewakili setiap objek TOGAP. Nah, jadi dengan acara ini, proses BPMN secara aman akan mewakili proses TOGAP. Aktor UML akan mewakili aktor TOGAP, tetapi juga peran TOGAP dan kelas UML akan mewakili entitas TOGAP juga produk TOGAP. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Slide berikutnya bahwa model harus disesuaikan ya, untuk memfasilitasi komunikasi antar partisipan. UML dan BPMN kedua standar yang sangat kaya. Harus difilter menurut sudut pandang sehingga dapat menyajikan konsep yang berguna, juga harus disesuaikan agar sesuai dengan terminologi TOGAP. Nah, jadi kita harus paham nih bahwa setiap bisnis proses UML ada di diagram activity. Nanti BPMN juga ada. Nah, kita mana point of view-nya yang perlu kita tampilkan di proses sehingga terminologinya tidak jauh dari TOGAP ya. Seperti peranan entitas dan bisnis. Ya, nanti entitasnya siapa aja, apa aja peranannya, bagaimana. Nah, kadang-kadang mereka harus diperluas untuk mendukung konsep yang tidak ada dalam bahasa ini, misalnya fungsi, unit, organisasi, dan tujuan. Itu nanti ya. Ini mungkin teman-teman bisa mengenai arsitektur enterprise ini coba belajar dari Spark IA ya, IA Enterprise Architecture. Itu softwarenya ada. Kalau mau berbayar juga bisa. Kalau free juga kayaknya seberapa hari gitu. Jadi pada proses UML standar ini ya, kita lihat oke, jadi pada UML standar UML was standard 1997 and Wajor new version. Jadi ini kita langsung ini aja ya. Jadi UML itu ya, distandarisasi ya di tahun 1997 ya. Versi terbaru yang terbit yaitu publish
2005 ya. UML group the together a large number of modeling technique. Ya, jadi mengelompokkan sejumlah besar teknik pemodelan sebelum ya that were previously started among ya started among diantara domain yang berbeda domainnya. Terus hubungan entitas ya, relation entitas, model objek, diagram, urutan pemodelan proses ya. This is apa di sini widely accepted and uses the modeling observer system. Jadi diterima secara luas digunakan model sistem secara perangkat lunak ya untuk UML nih. Jadi biasanya menggunakan apa UML untuk software engineering biasanya untuk dalam kerangka dalam sebuah software. Jadi biasanya arsitektur buat software. UML memungkinkan data memodelkan melalui diagram kelas ya. Terus untuk pemodelan objek ya, dan juga hubungan ya, the support of sequence diagram, jadi dukungan diagram yang berurutan, diagram keadaan ya, state diagram and activity diagram ya, system architect and also modeled using concept of component. Jadi sistem arsitektur ini juga dimodelkan ya menggunakan using the concept of component and component assembly technique. Jadi menggunakan konsep dan teknik perakitan komponen. Jadi UML kan lebih banyak di sistem ya, gitu biasanya. Dan juga ada di diagram activity untuk bisnis prosesnya. Itu ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini ya, bahwa UML use for wide variety domain of target. Jadi maksudnya di sini UML digunakan untuk berbagai domain ya dan target. Oleh karena itu their report be accepted ya. Ya harus disesuaikan agar dengan perhatian konsep ya khusus untuk setiap target. Misalnya, for example, the concept of persistence ya, konsep must be introduced ya. Jadi konsep kegigihan ya, kegigihan harus diperkenalkan saat memodelkan skema basis data, model skema basis data. Nah, well, concept specific programming language. Jadi sementara konsep sementara untuk spesifik konsep programming language harus ditambah, must be added for target ya, ditambah untuk setiap target. Jadi similarly jadi demikian pula ya itu ya, on the concept service is requirement when modeling SOA architect. Jadi maksudnya apa, konsep layanan diperlukan ketika memodelkan struktur SOA ya. While the concept the system is central to large system modeling. Jadi sedangkan konsep sistem merupakan pusat model sistem yang besar. UML profile is extension brought to UML adapt into particular target. Example SOML ya. Di sini kita lihat tuh gambarnya ya. Figure 1, RML, standar, base, OMG, BOMG. Nah, gitu ya. Jadi profil UML jadi kumpulan ekstensi yang dibawa ya UML untuk menyesuaikan dengan target tertentu. Misalnya yang tadi kita lihat nih, ini ada SOALM ya, di atas BPMN ya, jadi SCA, SML. Teman-teman coba searching aja untuk pengertian ini. Jadi kita lebih fokus UML, nanti ada juga BPMN. Ya, lihat gambar ini. Nah, oke, jadi next, jadi di sini sistem analis and design with UML. Jadi sebenarnya kita udah bahas ya di pertemuan mata kuliah di software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu mengenai UML. Kita sedikit review bahwa setiap arsitektur enterprise terkait kan kemarin kita konsepnya bahwa
apa arsitektur enterprise itu ada bisnis, ada data, ada IT, ada infrastruktur ya gitu. Jadi semuanya mencakup. Jadi di dalam pengembangan arsitektur enterprise itu pasti juga menggunakan namanya UML. Oke, paham ya? Dari sini. Jadi sistem analisis and design with UML pertama sistem business process identification ya dengan use case diagram nanti ya. Terus business process modeling, activity diagram, business process relation, sequence diagram, nanti kita lihat juga sistem desainnya, pas diagram, package diagram ya, nanti development diagram. Sebenarnya yang di activity diagram or business ya, or business BPMN, jadi gini konsepnya. Gitu ya, jadi paham untuk dari sini juga dulu sistem analis nih, bisnis prosesnya bagaimana menggunakan use case diagram ya nanti gambar-gambar apa sebutnya ada entity ya teman-teman udah belajar mengenai dulu di apa pertemuan itu ya software engineering atau rekayasa perangkat lunak apa yang nanti di aktor ya di dalam sebuah use case diagram. Kita langsung contoh aja sebenarnya contoh juga nih pernah kalau kelas ini ikut kelas saya di software engineering atau rekayasa perangkat lunak masuk kasus dengan menggunakan ATM nih. Jadi kita ATM itu ada menu apa aja, view balance, withdraw ya, deposit, exit, pilih nanti. Jadi ada layar pertama kotak uang, terus masukkan PIN, nanti prosesnya bagaimana, saldo, transfer, mengirim uang, langsung toko. Terus ada lagi ya sih ini contoh kasus ATM ya. Jadi kita lihat aja langsung use case diagramnya nih. Jadi ada pengguna atau nasabah yang memasukkan kartu, ya, memasukkan PIN, input PIN ya, kita bisa apa aja ngecek saldo, transfer uang, mengambil uang, melakukan logout atau keluar. Apalagi di dalam sistem alternatifnya ada juga admin banknya ya, melihat saldo, ini ya, mengirim, ya, mengambil uang, logout, ya ini admin mengisi kotak deposit ya. Masukkan kartu juga, jadi kalau ATM-nya tidak ada uangnya, nggak bisa mengambil uang, prosesnya ada yang masih kurang. Terus lagi model proses business modeling ya dengan activity diagram nih. Jadi BPMN with activity diagram ya, BPMN business process modeling session ya, BPMN ya, dan number activity proses bisnis ya, several department. Jadi sebuah aktivitas yang mensupport bisnis ya antara departemen. Terus activity diagram model di in business process ya. Di activity diagram model ya ini menggunakan sebuah bisnis proses juga. Jadi kasus juga ya ini sistem ATM ya yang tadi dibuatkan secara activity diagram, nanti bisa juga dibuatkan apa BPMN-nya model sama hampir sama dengan activity diagram. Itu ya paham teman-teman. Jadi proses arsitektur enterprise bisa menggunakan UML ya. Terus ada lagi activity untuk pemasukan PIN ya. Di sini pengguna ATM yang menyiapkan kartu, masukkan kartu, memvalidasi kartu ya, mengeluarkan kartu, terus menampilkan PIN. Activity diagram ya, menggunakan PIN, masukkan PIN ya, masukkan PIN, validasi PIN apakah benar ya, tidak berarti 3 kali berarti diblokir selesai. Kayak seperti activity diagram yang teman-teman pernah bikin. Cek saldo ya, cek saldo utama memproseskan saldo dan jadi sebenarnya ini dokumentasi pada saat bisnis proses ini sebenarnya perlu. Kenapa? Kalau saya lihatkan bahwa setiap
proses bisnis perlu ada yang namanya ini ya, flow kerjanya. Contoh saya hari ini juga dari kemarin membuatkan sebuah flow aktivitas kerja menggunakan activity diagramnya. Digunakan dari IO nih. Contoh nih saya lakukan untuk perusahaan ini. Jadi gitu. Jadi bagaimana membuat list menyediakan customer, ya, berhubungan supervisor, contoh yang saya buat. Jadi perlu teman-teman nanti kalaupun teman-teman punya bisnis sendiri ataupun kerja di perusahaan ya, ada lagi nangan serumit ini ya, menggunakan seperti ini, seperti BPMN. Itu proses bisnis activity diagram atau BPMN ya, gitu ya teman-teman. Jadi intinya insya Allah semuanya pasti ada manfaatnya lah. Nah gitu. Jadi teman-teman di pertemuan ini lebih membahas sebenarnya banyak tentang UML ya. Jadi nanti ada sebenarnya udah dibahas di mata kuliah apa ini ya, software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Jadi nanti di sini juga di slide sama membahas sequence diagram ya. Terus ada lagi membahas apa ya, studi kasusnya tadi ATM tadi, stress diagram. Terus ada lagi sama juga apa sampel untuk apa deployment diagram sebenarnya gitu. Bisa dipelajari lagi. Nah, itu jadi intinya pada saat pembuatan arsitektur enterprise ya, itu peranan dalam UML itu ada juga untuk proses di sistem ya. Jadi ada sistem analis. Ada lagi apa tadi? Kita lihat lagi di UML. Mana ya tadi slide-nya, kita cek dulu. Nah ini, bukan. Sequence diagram mana yang tadi saya lihat dulu, mana slide yang tadi. Nah ini, jadi sistem analis dan desain arsitektur enterprise bisa menggunakan itu sistem untuk proses identification, bisa menggunakan user diagram, bisa proses modeling yang menggunakan activity diagram atau BPMN ya, business process relation ya, sequence diagram ya, sebenarnya udah dipelajari di pertemuan ya mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak ya. Review lagi kalaupun nanti pada saat coba contoh kasus tugas nanti di pertemuan 14, 15 menggunakan UML. Itu ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan pertemuan malam ini ya, untuk pembahasan UML untuk pemodelan TOGAP. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Jadi tetap kita semangat belajar, insya Allah semuanya bermanfaat ya. Jadi saya juga kemarin ya disuruh diminta GM saya untuk membuatkan bisnis proses yang ada di ini ya, lapangan tim, supaya nanti manajemen paham. Jadi kalau mungkin dibuatkan secara rangkaian kalimat mungkin, atau secara kata-kata doang, nggak ada gambar atau flow-nya, susah dibacanya, jadi rumit gitu kan. Oke gitu ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat malam ini. Saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi tetap semangat untuk belajar. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.